Teman semua, perkenalkan aku Aurora Tubilkis dengan NIM 235170200111047 dari Psikologi kelas F. Oke, jadi di sini kita akan bersama-sama untuk belajar cara membuat eksperimen sederhana menggunakan PsychoPy. Nah, PsychoPy itu apa sih? PsychoPy itu adalah aplikasi berbasis Python yang sering digunakan untuk penelitian psikologi, terutama untuk membuat eksperimen berupa visual, suara, dan lain sebagainya. Oke, mungkin langsung aja kita buka untuk aplikasi PsychoPy ini dengan Windows, kemudian kita memencet aplikasi. Oke, ternyata kita sudah menyiapkan di sini. Nah, kita sudah membuka sebelumnya di sini dan langkah pertama yang kita lakukan adalah menyimpan dokumen yang akan kita eksperimenkan. Ini sudah kita save nih untuk satu eksperimen. Kemudian kita juga beralih ke pengaturan. Nah, di pengaturan ini ketika teman-teman ingin menambahkan kualifikasi terhadap penelitian teman-teman bisa menambahkan dengan tanda plus di sini. Nah, ketika ingin menghapus ataupun mengurangi, teman-teman bisa mengklik tombol yang minus atau kurang ini. Nah, untuk di screen, kemudian ini bisa tampilannya audio online. Nah, jangan lupa teman-teman untuk di data ini menceklis terkait save Excel file karena kita akan menggunakan file Excel agar bisa terdeteksi di PsychoPy seperti itu. Oke, langsung saja kita oke. Kemudian kita akan membuat yang pertama yaitu opening sendiri. Nah, opening kita akan menggunakan instruksi berupa teks seperti itu. Nah, ini kita sudah menyiapkan teksnya teman-teman di sini kita bisa lihat. Kemudian kita tinggal menyalin terkait instruksi yang akan kita berikan di penelitian kita. Oke, kita langsung seperti ini. Jangan lupa durasinya di-nolkan saja, kemudian kita juga layoutnya sudah 0. Nah, teman-teman juga bisa mengatur warna terkait background dan tulisannya di bagian appearance untuk bagian warna nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa memilih warna kesukaan teman-teman semua, kemudian di-insert seperti itu. Nah, juga teman-teman bisa merubah font, kemudian ukuran font juga. Kemudian kita oke kan. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan respon terhadap stimulus yang sudah kita berikan seperti itu. Nah, tadi kita menggunakan instruksi terkait jika sudah siap maka klik spasi, maka kita menggunakan keyboard yang spasi. Oke, kemudian diokekan lagi, kita lihat apakah instruksi dan ini yang sudah kita buat sesuai kita dengan memencet run seperti itu. Oke, ini ada runnernya teman-teman bisa lihat bahwasannya runner adalah salah satu untuk melihat atau memantau proses kita. Kemudian kita langsung okekan. Nah, oke teman-teman semua sedang loading. Nah, ini jadi tampilannya seperti ini, kita langsung spasi. Oke, jadi ini adalah berhasil ya teman-teman. Nah, yang kedua kita akan langsung beralih ke eksperimen kita, yaitu menginput terkait mungkin nanti simulasi terkait gambar, kemudian teks, ataupun lain sebagainya kayak gitu. Nah, kita akan menggunakan dua tools, yaitu insert routine dan insert loop. Jadi, insert routine itu apa sih? Insert loop itu apa sih? Insert routine adalah seperti satu blok kegiatan atau bisa kita bilang sebagai page atau halaman gitu ya, untuk satu langkah dalam eksperimen nih. Misalkan, satu rutin itu kan berisi hanya tampilan teks instruksi, habis itu kemudian ada stimulus utama, kemudian ada tampilan akhir atau ucapan terima kasih di penutup penelitian kita. Nah, gimana sih caranya untuk menambahkan blok atau halaman di insert routine ini agar kita bisa membuat beberapa penelitian sekaligus kayak gitu. Nah, kita caranya memencet insert routine kemudian menambahkan new kayak gitu. Nah, untuk ininya sendiri, namanya sendiri sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau aku R1 yaitu gambar karena aku awalnya ingin membuat gambar seperti itu. Sudah, langsung diokekan saja. Oke. Kemudian kita pencet ini di sebelah panah. Oke, teman-teman kan sudah digambar karena kita juga ingin membuat simulasi gambar. Kita langsung saja untuk memasukkan file gambar yang sudah kita persiapkan di Excel teman-teman semua. Jadi aku sudah menyiapkan file Excel untuk percobaan kita. Ini gambar 2, kemudian kita langsung open, jadi formatnya harus JPG teman-teman semua. Kemudian untuk durasi kita buat 0, dan jangan lupa untuk format tulisan penamaan file di stimulusnya kita menggunakan dolar kemudian gambar, yaitu judul yang di atas. Kemudian untuk layoutnya sendiri teman-teman bisa untuk mengatur sesuka hati teman-teman. Kalau aku 0,6 dan 0,4 seperti itu. Nah, untuk posisinya sendiri itu juga teman-teman silahkan untuk membuat sesuka hati teman-teman. Kalau aku 0 sama 0,2. Nah, kemudian sudah kita langsung okekan saja. Nah, jangan lupa ketika kita sudah membuat stimulus, jangan lupa untuk membuat instruksinya agar partisipan yang akan mengerjakan penelitian kita itu tidak bingung karena tidak ada instruksi seperti itu. Kita langsung saja salin di instruksi yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian kita langsung tempelkan di sini teman-teman semua. Oke, kemudian kita juga lihat untuk layoutnya apakah sudah sesuai ataukah belum seperti itu. Nah, untuk X2 sendiri, X-nya tetap aku nolkan, kemudian Y-nya akan aku buat menjadi sebentar negatif 0,12 seperti itu. Nah, kemudian sudah semua langsung kita okekan saja. Nah, selanjutnya kita akan sudah membuat stimulus. Stimulusnya sudah ada, berarti kita harus membuat responnya. Nah, respon yang ingin kita berikan itu berupa respon slider seperti itu. Nah, ini kan akan berisi beberapa gambar teman-teman, yang mana kita akan memberikan respon berupa rating seperti itu. Nah, karena ini rating 1-5, maka untuk labelsnya juga 1-5. Oke, untuk layoutnya sendiri teman-teman juga bisa sesuaikan sesuai dengan mungkin kebutuhan teman-teman yang mungkin biar tampilannya cantik. Jadi aku akan mengganti 0,8 dan 0,05 seperti itu. Nah, untuk posisinya sendiri aku akan menggantinya dengan negatif 0,3. Nah, untuk appearance sendiri teman-teman juga like rate dan lain sebagainya. Nah, ini juga tidak usah dicentang, tidak apa-apa karena nanti agar tampilannya juga tidak mereng. Kemudian juga teman-teman bisa mengubah warna sesuai
ketertarikan teman-teman. Nah, kemudian ini juga teman-teman juga bisa merubah format font, kemudian juga merubah ukuran. Nah, aku dari 5 akan berubah jadi 4. Oke. Kemudian selanjutnya kan ini kan menggunakan rating ya. Nah, partisipant kadang bingung satu itu yang paling suka atau satu yang paling tidak disukai. Jadi kita akan menambahkan instruksi lagi teman-teman untuk membuat kejelasan kayak gitu. Nah, dengan cara instruksi teks. Yang pertama aku akan membuat skala yang paling rendah satu itu tidak suka atau no. Berarti di sini bisa ditulis sangat tidak suka. Untuk durasinya jangan lupa untuk selalu dikosongkan. Untuk layoutnya sendiri, aku akan membuat negatif karena ini di bagian yang bawah seperti itu. Nah, kemudian untuk ininya, y-nya juga aku akan membuat negatif karena bagian juga yang paling bawah. Oke, kemudian sudah semua. Datanya juga kita ulangi di instruksi yang bagian sangat suka atau yes, karena tadi sudah no, sekarang kita akan buat yes juga. Nah, durasinya jangan lupa untuk selalu dihilangkan, kemudian kita sangat suka. Nah, tadi kan layoutnya kan negatif 0,4, jadi kita dijadikan positif agar nanti bisa sesuai gitu sama penempatannya, biar tidak bertabrakan ataupun ya tidak sesuai kayak gitu. Oke, kemudian kita juga dilihat apakah ini udah set every repeat, jangan lupa untuk membuat itu. Nah, ketika kita mau ngeran, jangan lupa untuk menyatakan loopnya, karena loop ini berfungsi agar data ataupun file yang sudah kita masukkan itu tuh bisa ditampilkan kayak gitu, dan biar PsychoPy ini tidak bingung mana yang perlu ditampilkan terlebih dahulu dan mana yang ditampilkan nanti seperti itu. Oke, aku juga sudah jangan lupa untuk menginput dokumen yang sesuai sama inputan yang ada di stimulus kayak gitu. Nah, untuk repeatnya satu saja, kemudian kita okekan. Oke, teman-teman semua, kita oke. Baik, kita coba cek lagi ya sekali lagi di pengaturan apakah sudah terdeteksi save Excel file-nya sudah semua. Oke, kemudian yang terakhir nih, kita akan membuat respon terkait keyboard agar nantinya ketika ke halaman selanjutnya itu tuh bisa langsung ke halaman selanjutnya kayak gitu, yaitu ke simulasi selanjutnya. Oke, coba kita langsung run saja teman-teman. Bismillah, apakah ini langkah-langkah kita sudah bisa dan benar terdeteksi? Coba kita langsung lihat saja. Oke, langsung kita juga lihat. Oke, beri penilaian. Oke, teman-teman semua. Jadi alhamdulillah bisa ya teman-teman semua, ini untuk runnya bisa dilihat di sini. Oke, yang selanjutnya kita akan juga untuk menginsert rutin lagi untuk simulasi berikutnya atau untuk percobaan berikutnya, yaitu yang pertama adalah new lagi, kita akan mencoba yang bagian teks. Oke, yang bagian teks langsung kita okekan saja. Jangan lupa untuk memencet di bagian dekat panah. Oke, di teks sendiri kita menggunakan beberapa tools yang akan kita gunakan seperti itu teman-teman. Nah, yaitu yang pertama kita akan menggunakan langsung teksnya, teks untuk instruksinya. Nah, instruksinya apa sih teman-teman? Oke, kita juga sudah membuat instruksi untuk teksnya. Yang pertama yaitu ini teman-teman. Perhatikan tulisan di atas ini, kemudian kita langsung masukkan ke dalam PsychoPy-nya. Nah, seperti ini, diperhatikan apakah sudah rapi atau belum. Kita rapikan, sudah. Durasinya jangan lupa untuk selalu di-nolkan ya teman-teman ya. Kemudian untuk layoutnya juga kita bisa merubah sesuai dengan kerapian teman-teman semua. Di sini akan berubah menjadi ini. Kemudian untuk sesudah ini kita juga langsung dilihat apakah aman. Oke, ini untuk teks instruksinya. Nah, kemudian kita biar lebih enak ya teman-teman, bisa kita ubah menjadi instruksi seperti itu. Nah, tidak apa-apa, kemudian kita langsung ini. Nah, kita menginput stimulusnya teman-teman. Stimulusnya yaitu menggunakan teks juga karena ini berupa teks. Jangan lupa durasinya tetap di-nolkan. Kemudian kita langsung menggunakan format ketika stimuli, yaitu apa? Ayo ingat-ingat, yaitu $. Kemudian jangan lupa tulisan teks seperti itu. Nah, jangan lupa untuk selalu set every repeat. Nah, untuk layoutnya sendiri teman-teman bisa dilihat nih apakah teman-teman mau di ukuran berapa, di tempat yang mana. Kalau aku 0 sama 0,2 seperti itu. Nah, kemudian untuk ini juga teman-teman sudah tahu ya, bisa merubah warna, kemudian colornya dan sebagainya, kemudian juga bisa merubah format font, kemudian ukurannya juga gitu. Nah, selanjutnya aku akan merubah ukuran font ini jadi 0,08 agar lebih enak untuk dibaca ya teman-teman. Kemudian aku ingin time-nya ini menjadi 2 teman-teman, agar ada sedikit jarak, itu nggak langsung tutup gitu tapi ada sedikit jeda. Kemudian kita langsung okekan saja. Nah, kemudian untuk selanjutnya kan sudah ada instruksi, kemudian stimuli. Jangan lupa ini aku ini ya perjelas agar teman-teman tidak bingung itu apa. Oke, lanjut kita akan ke responnya. Nah, responnya kita akan menggunakan keyboard gitu teman-teman. Nah, jadi untuk keyboardnya sendiri kita langsung ke bagian respon. Nah, stimuli tadi kan untuk instruksinya sendiri kan ketik 1 jika mudah, ketik pencet 2 ketika susah. Nah, berarti 1, kemudian koma dan 2 seperti itu. Nah, kita langsung okekan saja. Jangan lupa selalu untuk menginsert loop di setiap kita ingin menampilkan file seperti itu. Kita langsung mencari teks di dokumen yang sudah kita ambil seperti itu. Nah, sudah teman-teman semua, langsung saja coba kita bismillah untuk run apakah sudah bisa atau belum ya. Oke, kita coba saja bismillah. Nah, tadi kan masih belum ini ya teman-teman, instruksinya tuh masih belum agak rapi ya gitu ya teman-teman. Jadi kita mau layoutnya ini akan menjadi 0,2 saja seperti itu. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk memberikan istilahnya instruksi atau stimulus lagi, respon lagi ketika mau beralih ke halaman selanjutnya seperti itu. Nah, kita akan menggunakan mouse aja di mana saja, nantinya akan berubah ke page selanjutnya seperti itu. Nah, kita langsung okekan saja. Nah, coba kita ini lagi ya teman-teman, run lagi apakah sudah lebih rapi dan sudah lebih enak dari yang sebelumnya atau enggak. Oke, langsung saja kita ulangin.
Oke, nah nantinya mungkin teman-teman masih ada yang bingung nih terkait gimana sih Kak caranya untuk menginput di Excel. Nantinya habis ini kita akan simulasi terkait yang eh, apa namanya suara dan audio dan video, kita akan belajar untuk menginput di Excel-nya kayak gitu. Nah, coba kita ya teman-teman ya. Nah, ini udah lebih rapi teman-teman, jadi tidak bertabrakan seperti itu. Sudah, kita tunggu 2 detik nantinya akan muncul. Kemudian kita setelah selesai, kita akan mengeklik di mana saja mouse untuk melanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, sip. Oke, langsung kita untuk melanjutkan ke percobaan yang selanjutnya. Jangan lupa melanjutkan ke bagian simulasi yang berupa audio. Nah, penambahan apa namanya halamannya itu menggunakan rutin, kemudian kita menggunakan new. Nah, berarti R3 yaitu audio. Kemudian kita oke, jangan lupa untuk memencet tombol di dekat panah. Oke, yang pertama adalah kita menggunakan atau memasukkan instruksinya terlebih dahulu. Karena kita menggunakan audio dan ingin menggunakan pertanyaan, apakah Anda suara kendaraan apa yang Anda dengar di audio yang diputar pada layar. Suara kendaraan apa yang Anda dengar pada audio yang diputar pada layar. Oke, untuk durasinya 0 sendiri. Kemudian untuk layoutnya kita posisikan 00 saja. Nanti kemudian untuk ini juga bisa. Nah, selanjutnya kita menggunakan stimulus sound. Kita juga menggunakan stimulus. Kemudian untuk durasinya kita hilangkan. Kemudian kita juga menyiapkan dokumen yang sudah kita buat di Word tadi, di Word di Excel, mohon maaf. Kemudian kita langsung import saja. Kemudian jangan lupa untuk format namanya pada stimulus adalah dolar kemudian suara sesuai dengan judul. Kemudian ini juga jangan lupa untuk speaker. Oke, kemudian untuk ininya juga sudah aman teman-teman semua. Kemudian kita set repeat selalu. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa untuk menggunakan respon. Nah, respon yang kita inginkan awalnya menggunakan mikrofon tapi tidak bisa, kendala dari laptopnya, jadi tidak apa-apa, kita langsung beralih menggunakan respon yang lain, yaitu menggunakan slider. Nah, respon menggunakan slider ini kita akan menggunakan dari scroll bar mana ya teman-teman, kita menggunakan choice saja. Kemudian ini karena pilihannya 3, kita langsung pilih saja. Kemudian kita menuliskan pilihan yang ingin kita pilih, yaitu mobil, jangan lupa tanda petiknya. Kemudian sepeda, kemudian terakhir adalah delman. Oke, nah sudah teman-teman semua, sudah semua. Kita lihat di layoutnya. Coba kita bikin 0,5, kemudian yang ininya menggunakan 0,6 seperti itu. Nah, ininya 0,3. Kemudian langsung saja nih, sepertinya kita akan mengoptikan. Oke, sudah semuanya teman-teman ya. Jangan lupa untuk dicek. Oke, kemudian selanjutnya kita jangan lupa untuk insert loop selalu agar file yang sudah kita masukkan itu bisa ditampilkan di CyclePy ini. Jangan lupa untuk memasukkan file yang sama, yaitu yang sudah kita buat. Sudah, kemudian jangan lupa 1 kali saja. Oke, semuanya kita sudah kita akan melakukan run. Bismillah, bisa ya teman-teman. Nah, nanti untuk tampilannya ketika memang kurang rapi, nanti akan kita rapikan lagi seperti itu. Coba kita lihat apakah bisa teman-teman. Oke, sedang loading ya teman-teman. Oke, langsung spasi. Oke, tadi yang kita buat. Nah, kemudian ini kita jika menurut Anda. Oke, selanjutnya ini mas ini, jadi kita belum ingat teman-teman ya, kita oke, jadi kita rapikan terlebih dahulu. Ini untuk warnanya juga udah bisa, tapi untuk responnya akan kita ganti menggunakan red, menggunakan scroll bar saja. Kemudian untuk warnanya karena tadi sangat-sangat terang teman-teman, kita gunakan untuk warna black saja mungkin ya, black. Kemudian untuk tulisannya white. Oke, kita coba lagi apakah bisa lebih rapi seperti itu. Nah, untuk ininya sendiri karena dirasa memang belum rapi juga, kita akan membuat yang rapi saja seperti itu, yaitu mungkin isinya 0,3, kemudian ininya untuk 0,23 aja. Oke, kita akan langsung start. Apakah sudah rapi teman-teman semua? Ayo kita mulai lihat. Oke, sedang lihat teman-teman ya. Oke, harap bisa teman-teman. Oh, ini terlalu teman-teman ya. Oke, sama ini juga kita terlalu ini, jadi kita akan merubahnya lagi seperti itu. Oke, jadi kita akan menggunakan, oke, terima kasih. Bentar untuk ininya. Oke, jadi sebentar kita akan menggunakan, ini sudah selesai. Stimulusnya juga sudah. Ini untuk teksnya juga posisinya juga sudah aman. Mungkin kita naikkan saja menjadi 0,2. Kemudian di sininya tadi sangat bermasalah ya sepertinya teman-teman ya. Jadi untuk ini kita samakan mungkin sama yang bagian di gambar. Jadi kita lihat apakah ininya layoutnya, nah 0,8 sama 0,05. Baik, sebentar. Oke. Nah, kemudian ininya menjadi negatif 0,3. Oke, sudah semua teman-teman. Oke, kita coba apakah sudah bisa rapi ya teman-teman atau belum. Oke, kita tunggu dulu. Apakah sudah rapi teman-teman semuanya? Oke, sudah rapi teman-teman ya. Apa ini mobil? Ini apa? Sepeda? Ini film, betul. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita lanjutkan ke bagian stimulus selanjutnya, yaitu stimulus dari movie seperti itu. Nah, dari movie sendiri kita jangan lupa untuk menambah di insert rutin, yaitu berarti R4, kemudian movie. Oke, lanjut. Kemudian kita jangan lupa untuk menambahkan ini. Kemudian yang pertama kali akan kita masukkan adalah stimulusnya, yaitu dari movie-nya. Nah, kita jangan lupa untuk membuat rename stimulus aja, kemudian durasinya di-nolkan. Kemudian jangan lupa untuk kita membuat mencari dari movie-nya sendiri. Oke, jadi ini ya teman-teman ya, movie
3 juga jangan lupa untuk set the free repeat habis itu ini, dan jangan lupa untuk ininya apa namanya, format namanya itu ada di Ular Movie judulnya. Kemudian untuk size-nya sendiri teman-teman bisa dilihat 0,5 sesuai. Kemudian di bagian yang ini juga kita lihat. Oke, sudah betul semua ya, kita okekan. Oke, selanjutnya itu kita langsung menuju ke instruksi atau teks. Kita bisa mungkin langsung instruksi seperti itu ya. Kemudian durasinya juga 2 seperti itu. Nah, oke, kemudian kita langsung salin instruksi yang sudah kita buat. Nih, silahkan klik pada cuplikan video berakhir. Oke, langsung saja. Oke, teman-teman semua, kita lihat juga untuk layoutnya. Jangan lupa untuk 0,3 agar lebih rapi. Tadi teman-teman juga lihat ya bahwasanya kalau kita tidak bisa untuk menjelaskan ataupun menerapkan kerapian extension maka tidak rapi nanti teman-teman. Oke, selanjutnya, oke, kita langsung okekan lagi. Selanjutnya kita ingin membuat respon. Nah, respon tadi yang belum adalah respon mouse, karena tadi kan yang mic juga tidak mendukung laptopnya, jadi kita menggunakan respon mouse kayak gitu. Ini respon 4 ya. Untuk durasinya juga dinolkan saja, ini clean. Kemudian kita bisa lihat untuk oke, dan jangan lupa sekali lagi untuk insert loop, karena apabila tidak ada insert loop akan susah untuk muncul seperti itu. Nah, kita juga menginput dokumen yang sama seperti dokumen yang sudah diinput di bagian stimulus seperti itu. Jadi kita lihat ya teman-teman ya, bahwasanya di dokumen ini jangan lupa untuk selalu mengganti jadi MP4 kayak gitu untuk format yang movie kayak gitu. Nah, gimana sih caranya? Adalah dengan cara seperti ini teman-teman. Untuk menyalinnya adalah ketika teman-teman seperti ini. Jadi klik ini blok, kemudian kita mengklik bagian yang copy expect, kemudian kita Ctrl V ke bagian mana namanya Excel, kemudian nanti di save menggunakan format Excel seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung lanjut aja. Untuk kliknya satu saja teman-teman. Oke, langsung sudah. Kita akan mengklik run apakah ini sudah betul atau masih ada yang salah ya. Sepertinya juga sudah betul, kita bisa cek bersama-sama. Masih menunggu ya teman-teman, masih loading teman-teman sebentar. Oke, nah ini nih sudah mulai akan menampakkan diri. Oke, ini juga sudah mulai. Oke, satu. Oke, teman-teman jangan bosan, nanti kita akan mempercepat. Nah, nih, silahkan klik pada cuplikan video sebelum video berakhir. Nah, teman-teman pasti tahu ini video apa ya. Oke, udah pernah melihat. Nah, ini juga apakah sudah pernah melihat? Oke, juga sudah pernah melihat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bagian akhir dari penelitian, biasanya dari eksperimen, yaitu closing. Jadi closing juga kita akan menggunakan rutin baru, yaitu berarti langsung saja closing. Oke, kemudian closing ini juga sama kita lakukan seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan teks instruksi yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu di bagian sini. Oke, durasinya dinolkan. Oke, layoutnya juga sudah semua. Kemudian kita menggunakan bagian keyboard yang spasi saja untuk responnya. Ya, langsung ke spasi. Oke, tekan spasi, kemudian kita akan melakukan. Oke, teman-teman bisa kita lihat ya. Oke. Oke, silahkan klik pada cuplikan video. Oke. Jadi tadi bagian video movie ini masih ada yang perlu kita perbaiki sedikit ya teman-teman ya. Jadi kita akan perbaiki di bagian sini teman-teman. Nah, ini kan ternyata kalau makin ke atas kan makin mendekati layar seperti itu. Kemudian kita juga perlu untuk ini. Kemudian sudah untuk volumenya sendiri kita akan buat menjadi agar terdengar, kita juga kurang terdengar ya teman-teman ya. Jadi untuk layoutnya juga sudah aman, from, kemudian jadi ini juga sudah aman ya teman-teman ya. Stop, volumenya kita 1, kemudian SF player, kemudian datanya oke sudah juga. Kemudian nih oke ya teman-teman. Jadi kita langsung okekan saja. Oke teman-teman semua. Jadi kita sudah selesai. Jadi kita misalkan kita juga video Anda belum dicuplikan juga udah, ini juga sudah teman-teman. Oke, tidak bisa ya untuk volumenya terdengar kayak gitu. Nah, caranya agar bisa terdengar itu dengan audionya ini di setting itu dengan no latency not important, ini nanti akan terdengar. Oke, langsung saja ya kita run dari awal sampai akhir. Silahkan untuk melihat. Oke, sebentar teman-teman, ternyata kita belum cek ini. Oke, sip. Oke, ini masih bagian yang bawah ya teman-teman ya. Kita menggunakan ini dari awal sampai akhir. Oke. Pak, coba dengar dulu ide saya yang ini. Di atas bumi ini ku berpijak.
sudah selesai. Oke, sudah selesai. Terima kasih semuanya, Siti. Untuk merun dari awal sampai akhir, silahkan untuk mengubah settingan dari pilot ke run, kemudian pencet bagian RAM yang hijau ini, seperti itu. Nah, ini untuk runnya sudah terdeteksi ya. Oke, jadi seperti itu caranya. Terima kasih, bye-bye.